Gak bisa kita ikut-ikutan orang tuh. FOMO. Ya whatever lah itu. Belilah saham A, B. Tahunya dia influencer juga dibayar ya. Sama bandar-bandar ya kan. Bandar-bandar pasar modal tuh kejam ya kan. Nah nih Pak, ini saya penasaran lagi nih Pak. Ada nggak sih Pak investasi yang low risk dan high return? Gagasan dari Pak Lingga? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Kenapa tuh? Intinya gini ya, gak ada tuh low risk high return. Yang bisa melakukan itu hanya orang-orang sakti. Kalau dilihat dari investasi favorit saya, nomor satu jelas. Oke, halo Kopers, selamat kembali lagi bersama Minkop di acara KDP Talks. Kita kedatangan lagi nih salah satu bintang tamu yang berpengaruh dan viral di YouTube Koperasi Digital Property. Kita sambut ini dia Ketua Koperasi Digital Property, Pak Lingga. Oke, selamat datang Pak Lingga. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak? Sehat Mas Naval. Sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin kita udah banyak berbincang ya Pak ya sebelumnya ngebahas tentang harga properti naik dan semacamnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin investasi jangka panjang nih Pak. Oke. Nah, investasi jangka panjang tuh banyak pilihannya. Salah satunya kalau yang saya tahu properti juga bisa jadi investasi jangka panjang. Nah, saya pengen tahu dan saya pengen kulik nih Pak. Ada nggak sih Pak top 3 investasi jangka panjang dari pengalaman Pak Lingga? Top 3 ya? Oke, top 3. Saya itu tipe orang ya tadi ya. Saya bukan penimbun harta ya, tapi pemutar harta. Pemutar harta. Jadi yaitu dalam ya kebetulan saya Muslim, jadi saya itu uang itu harus berputar gitu kan. Ya, artinya kesejahteraan itu ada di ekonomi yang berputar gitu. Kalau kita menimbun kan artinya ekonomi tidak bergerak gitu. Jadi ya kalau dilihat dari investasi favorit saya, nomor satu jelas properti. Tanah, ya jadi lebih spesifik tanah dan dibangun jadi perumahan, pemukiman dan produk-produk turunan lainnya ya, villa dan lain sebagainya gitu. Itu pertama properti. Jadi sektor properti yang saya favorable karena dari properti bisa masuk kemana aja, gitu. Yang kedua investasi yang favorable saya saham. Oke. Ya, jadi cari perusahaan-perusahaan yang under value, yang valuable. Nah, itu saya masuk di situ ya sebagai investasi jangka panjang gitu kan untuk saham. Kedua, nah saya juga orang yang sangat mengerti resiko. Jadi yang safety aja, yang gampang apa coba? Nomor 3-nya deposito. Oke. Udah gitu. Jadi 3 itu jadi untuk jangka panjang. Jadi yang 2 itu untuk menyerang, yang 1 untuk bertahan. Oke. Yang bertahan deposito. Oke. Tapi deposito itu bisa saya geser ke nomor 1, nomor 2. Gitu. Okay. Intinya itu udah paling akhir gitu. Nah, deposito ya karena udah ada ekosistem yang koperasi dan fintech ya saya masukin juga ke koperasi digital dan fintech. Nah, itu menjadi istilah itu off taker bagi investasi di ekosistem property group. Gitu. Jadi deposito bisa pindah ke nomor 1, nomor 2 kan itu juga ekosistem kita gitu kan. Yang sedang dibangun gitu ya. Oke, berarti paling nggak tuh dari top 3 tadi ada properti, saham dan juga deposito. Yeah. Nah, boleh nggak Pak jelasin kekurangan dan kelebihan dari top 3 tadi investasi paling nggak? Nomor 1 properti. Gainnya gede, cuman kekurangannya itu likuiditas kadang sulit. Oke. Gede tuh gini, saya berpikir kalau investasi di properti terutama tanah ya. Itu kalau daerah yang sudah maju, daerah yang sudah mapan, itu tidak bisa kita dapat harga tanah yang wah gitu. Nilainya kenaikannya ya. Makanya kalau di kota-kota besar, terutama ekosistem kita yang namanya get home itu ya. Jadi ini mohon maaf ya sekalian promosi ya. Jadi dia itu harus melakukan likuidasi tanah-tanah yang strategis di tengah kota yang mereka juga sulit jualannya. Saya ambil contoh ya. Kalau kita di daerah misalnya tanah harga 50.000, naikin ke 100.000 per meter, mudah. Itu kan gainnya 100%. Ya. Jadi 50.000 ke 100 itu mudah. Tapi kalau di kota kita beli tanah 3 juta, naikin 6 juta. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi kan sama gainnya kan. Dengan uang yang dikeluarin, beli tanah 50.000 jadi 100.000 gampang. Kalau di kota beli tanah 3 juta jadi 6 juta kan. Saya yakin sulit banget gitu. Paham ya? Jadi logikanya adalah kita harus nyari, nah, tapi harus jangka panjang kan, nomor 1 itu. Tapi gainnya bakal gede gitu. Cuman harus bisa nggak puasa 10 tahun, 20 tahun? Kan nggak mungkin ya, Pak. Kapan saya healingnya Pak? Misalnya gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Nah itu harus sabar, penuh dengan perhitungan matang. Nah itu nggak bisa sembarangan tuh. Nomor 1 itu harus hati-hati, harus punya visi gitu kan dalam melakukan investasinya dan harus punya ya selain visi misinya apa sih sebenarnya ke depan gitu. Nah itu yang nomor 1 kekurangan kelebihannya 1 dia bisa gainnya gede
Tapi dia harus sabar. Kalau orang yang sabar nggak sabar jangan, itu bahaya ya nggak. Tiba-tiba ada kebutuhan mendesak sehingga bisa dijual ya nggak. Ujung-ujungnya jual murah, nah gitu kan. Nah itu nomor 1. Nomor 2 apa tadi? Saham. Nomor 2 saham. Kenapa nih? Kelebihan kekurangan dari Saham itu kelebihannya 1. Sama, dia kurang lebih sama kayak properti. Dia beli saham harga tertentu, dia dapat dividen. Dividen, yield. Nah, tiap tahun yieldnya itu lebih besar dibandingkan deposito. Tentu saya nyari begitu kan. Jadi nyari investasi yang under value, perusahaan-perusahaan bagus tapi nilai under value. Kemudian yieldnya bagus. Nah itu yang dicari. Jadi kekurangannya saham itu volatil, harganya naik turun. Jadi kalau yang jantungan nggak usah. Itu harga saham bisa naik sehari bisa 8%, 10%, bahkan kalau lagi edan 30%. Tapi turunnya juga bisa segitu. Siap nggak kehilangan 30% setahun gitu misalnya? Atau tiba-tiba turun 10%, kan dagdikduk ya nggak? Nah itu kurang cocok. Kalau yang nggak tahu jangka panjang. Nah, kalau saya kan tipe orang yang misalnya bisa membaca peluang dan mengetahui kapan harus beli, kapan harus jual. Ya jadi harus ada momentum, nggak bisa sembarangan itu gitu kan. Dan harus jangka panjang. Gimana averaging belinya kapan gitu kan, kapan saatnya panen gitu, dan itu yang harus dipahami gitu ya. Dan yang paling pasti harus tahu jeroan perusahaan ya, dari mulai manajemennya, model bisnisnya gitu kan, dan strategi-strateginya ke depan kayak apa gitu. Itu penting tuh kalau di saham. Jadi nggak bisa kita ikut-ikutan orang tuh. FOMO. Ya whatever lah itu. Belilah saham A B, taunya dia influencer juga dibayar ya. Sama bandar-bandarnya kan. Bandar-bandar pasar modal tuh kejam ya nggak? Jadi ya itu. Nah itulah teman-teman harus punya pendirian gitu dalam berinvestasi, jadi ikut-ikutan ya kan. Baca analisis saya tuh, sekali menganalisis perusahaan tuh bisa sampai sehari itu. Analisis tajam ya maksudnya kan, dari mulai laporan keuangannya, dari mulai arah gerak dan sebagainya itu harus tajam. Kalau salah beli itu ya bahaya gitu ya, karena kan untuk keluarnya juga susah gitu kan. Kalau udah rugi gede gitu kan, mau dijual cut loss juga kan sayang gitu. Iya betul. Kurang lebih gitu tuh. Saham ya yield oke, gain oke, volatility-nya nggak oke. Volatil tuh artinya ya itu jantungan ya. Jantungan. Dakdikduk ya. Nah yang ketiga deposito nih Pak. Keuntungan kelebihan berdasarkan. Keuntungannya pasti liquid. Ketidakuntungannya tipis gitu kan. Jangan apa high risk high return ya kan. Ya, kalau mau yang low risk ya low return ya. Itu aja, makanya saya bilang ini strategi bertahan aja. Gitu. Jadi kalau saya bisa nyairin deposito kalau ada saham bagus. Saya bisa nyairin deposito kalau ada tanah bagus kan gitu. Ya enggak? Ya itu tadi, ya itu jadi sebagai benteng pertahanan terakhir. Kan gitu. Ya, jadi intinya di situ sih. Jadi ya semuanya ada kelebihan kekurangan. Nah nih Pak, ini saya penasaran lagi deh Pak. Ada nggak sih Pak investasi yang low risk dan high return? Berdasarkan dari Pak Lingga? Nggak ada. Kenapa tuh? Intinya gini ya, nggak ada tuh low risk high return. Yang bisa melakukan itu hanya orang-orang sakti. Orang-orang sakti itu gini maksudnya. Ya orang-orang yang udah paham bahwa risk itu menjadi opportunity bagi orang-orang yang paham. Saya nih main di properti. Bagi orang yang nggak tahu itu high risk loh. Tapi bagi saya itu menjadi low risk dan high return. Paham maksudnya? Paham. Ya, jadi orang-orang yang sakti itu orang-orang yang udah pengalaman. Asam garam kehidupannya udah banyak, gagalnya banyak. Nah, itu bisa jadi orang sakti. Ya itu tadi, dia bisa jadi low risk high return. Itu ya, dia tuh. Tapi kalau instrumen investasinya nggak ada yang begitu. Orangnya bisa, tapi instrumennya nggak ada ya. Nggak ada yang begitu ya nggak. Kalau ada yang begitu kan saya masuk duluan ya nggak. Iya benar. Benar ya? Ya itu jadi risk itu menjadi opportunity bagi orang-orang yang paham, berpengalaman juga gitu. Tapi kalau bagi orang yang ikut-ikutan, wah itu jangan coba-coba. Saya jamin kelilit itu. Ya gitu ya. Ya tiba-tiba beli tanahnya lahan hijau lah gitu. Murah sih, harganya 1 juta, cuman lahan hijau nggak bisa dibangun. Mau ngomong apa? Kan gitu. Murah sih sahamnya. Habis itu besok perusahaannya bangkrut, tutup. Gimana coba? Tiba-tiba disuspend sahamnya sama bursa ya nggak? Gitu. Wah deposito tinggi sih returnnya, cuman banknya abal-abal. Besok tiba-tiba manajemen korup gitu misalnya kan gitu. Nah kalau yang nggak tahu kan bahaya gitu. Gitu-gitu sih saya. Jadi hanya orang sakti yang bisa melakukan low risk high return. Nah instrumen yang low risk high return tuh nggak ada. Yang ada orangnya aja. Nah nih Pak, untuk pemula nih Pak, bagi orang yang pengen investasi, tadi kan Pak Lingga bilang 3 tuh properti, saham sama deposito, mungkin termasuk yang high risk juga ya Pak ya. Kira-kira untuk pemula, kira-kira bisa di mana nih Pak untuk berinvestasi?
Ya saya promosi lagi kalau gitu. Ya, nggak apa-apa. Coba bisa dijelaskan nih. Taruhlah di Koperasi Digital Property. Ya, kenapa harus di Koperasi Digital Property, Pak? Karena isinya orang-orang sakti, enggak. Bukan. Jadi karena ya kita komitmen kan terhadap tadi kan jelas uang kemana arahnya kan. Jadi diputar beli tanah. Tanah kita udah ahli. Ahli dalam artian kita udah pengalaman lah. Nah, terus kita puterin. Jadi produk-produk yang kalau Mas Nafa lihat kan harga-harga rumah di GetHome juga terjangkau gitu kan dibandingkan market kiri kanannya gitu. Jadi daya belinya ada gitu. Jadi kita benar-benar menciptakan produk. Makanya kan kalau GetHome apa? Now everybody can get home. Jadi semua orang bisa punya rumah gitu. Jadi rumah ini kita bikin instrumen menjadi rumah yang inklusif ya enggak? Rumah yang eksklusif ya. Orang kebutuhan pokok kok ya enggak? Kebutuhan dasar manusia gitu kan. Orang nggak punya rumah kan, keong aja punya rumah ya enggak? Mau dong sama keong ya enggak? Misal gitu. Bisa. Jadi kita harus gigih gitu ya, memperjuangkan rumah pertama kita gitu. Jadi itu yang saya ilhami ya dari situ, karena ya itu harus menjadi suatu gerakan lah GetHome itu ya. Salah satu ekosistem yang aset terbesar ya. Jadi koperasi itu punya backbone aset yang gede gitu. Jadi nggak kemana-mana uang yang kita amit-amit gitu ya. Kalau kenapa-napa ya dengan misalnya koperasi naruh uang, asetnya masih ada gede. Misalnya nggak laku nggak jual ini kan asetnya masih gede. Ya, kalau dilikuidasi misalnya itu perusahaan masih ada cashnya kan gitu. Iya. Nah itu kan. Jadi safety kan? Jadi safety ya. Untuk pemula nih yang pengen mencoba dunia investasi nih, ini salah satu referensinya adalah Koperasi Digital Property ya. Betul. Karena dalam satu ekosistem dia pendanaan proyek properti, dan kalau misalkan ini ya ada suatu kegagalan, asetnya masih bisa dicairkan ya Pak ya. Asetnya 10 kali lipat dari uang yang diperoleh. 10 kali lipat dari uang yang diperoleh, luar biasa nih Pak. Itu ilmu kita. Jadi cash masuk, aset harus 10 kali lipat. Jadi super safety. Nah, tapi kalau super safety ya jangan minta return gede-gede. Iya. Itu mah impossible ya Pak ya. Kayak low risk high return itu nggak ada itu ya. Nggak ada. Kalau instrumennya nggak ada gitu. Instrumennya nggak ada. Tapi orangnya pasti ada. Di balik instrumen ada orang kan. Gitu. Di balik instrumen ada orang. Nah, kesimpulannya nih, tadi udah dijelasin sama paling nggak top 3 investasi jagoannya nih paling nggak tuh pertama adalah properti, yang kedua adalah saham, yang ketiga adalah deposito. Nah, salah satu nih referensi kalau misalkan pengen yang cukup terjangkau dan cukup aman, yang pastinya aman juga, udah pastinya bukan cukup lagi, udah pasti aman, Koperasi Digital Property solusinya. Nah, terima kasih paling nggak atas waktunya sudah hadir di podcast kali ini. Ya, itu dia Kopers, penjelasan mengenai investasi jangka panjang versi paling nggak dan juga tingkat-tingkat resikonya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan belajar mengenai financial, investasi properti dan lifestyle untuk kehidupan masa depan lebih baik dan juga lebih bahagia. Hanya di YouTube channel Koperasi Digital Property. Minko pamit, sampai jumpa di KDP Talks berikutnya. Sampai jumpa.